Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah dengan NIM R0212511009. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya terkait karya tulis ilmiah tentang peran terapi manual dalam mempercepat pemulihan sirkulasi dan elastisitas jaringan lunak pada kasus pasca fraktur. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama. Itu ada latar belakang. Nah, latar belakang di sini ada 4 poin, yaitu pertama, fraktur adalah masalah muskuloskeletal dengan angka kasus sangat tinggi secara global dan menyebabkan morbiditas serta disabilitas yang signifikan. Kedua itu setelah fraktur dan imobilisasi, jaringan lunak mengalami penurunan elastisitas, kekakuan, penurunan aliran darah, dan edema. Ketiga itu rehabilitas menjadi sangat penting untuk mengembalikan fungsi jaringan lunak. Yang terakhir itu ada terapi manual digunakan untuk karena mampu meningkatkan sirkulasi, elastisitas, mobilitas jaringan, dan mengurangi nyeri. Nah, slide selanjutnya itu ada tujuan. Nah, tujuan di sini tuh ada menganalisis kontribusi terapi manual dalam mempercepat pemulihan sirkulasi dan elastisitas jaringan lunak pada pasca fraktur. Nah, kedua itu mengidentifikasi mekanisme fisiologis yang terjadi akibat terapi manual. Yang terakhir itu ada menentukan teknik terapi manual yang paling efektif untuk pemulihan jaringan lunak. Selanjutnya itu ada metode. Di sini metodenya itu ada 4. Yang pertama ada menggunakan pendekatan studi, yaitu meninjau penelitian terkait terapi manual, sirkulasi, dan elastisitas jaringan lunak pada pasca fraktur. Nah, yang kedua itu ada sumber literatur. Ada jurnal nasional dan internasional, ada artikel penelitian seperti eksperimen klinis, observasional, dan review. Yang ketiga itu ada buku teks fisioterapi, dan yang terakhir itu ada literatur 510 tahun terakhir. Nah, yang ketiga itu ada pencarian data menggunakan kata kunci seperti contohnya manual terapi, post fraktur, soft tissue mobilization, dan circulation improvement, dan tisu elastisi. Nah, yang keempat itu adalah seleksi literatur berdasarkan kriteria fraktur. Yang pertama itu membahas terapi manual pasca fraktur. Yang kedua ada menilai sirkulasi atau elastisitas jaringan. Yang terakhir itu ada metode ilmiah yang valid. Nah, yang metode terakhir itu ada teknik analisis. Yang analisisnya itu ada analisis isi, membandingkan hasil antar studi, dan menyusun sintesis akhir. Nah, selanjutnya ada landasan teori. Itu ada 3, saya kasih masuk di PPT. Yang pertama ada fraktur dan dampaknya pada jaringan lunak, yaitu fraktur menyebabkan kerusakan jaringan lunak di sekitar area cedera. Yang kedua itu imobilisasi membuat jaringan menjadi kaku, aliran darah menurun, dan risiko adesi meningkat. Nah, yang kedua itu ada sirkulasi darah dan limfatik pada pemulihan. Sirkulasi ini berfungsi membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan yang rusak. Nah, yang kedua itu ada sistem limfatik membantu mengurangi edema dan mengeluarkan sistem metabolik. Nah, yang ketiga itu ada elastisitas jaringan lunak. Elastisitas ini dipengaruhi oleh kolagen, hidrasi jaringan, dan fleksibilitas fasia. Kedua itu ada imobilisasi membuat kolagen lebih kaku dan mudah membentuk adesi. Terakhir itu ada elastisitas yang buruk menghambat ROM dan aktivitas fungsional. Yang selanjutnya itu ada pembahasan, yaitu terapi manual efektif bekerja pada aspek struktural dan neurofisiologis jaringan. Kedua itu ada untuk sirkulasi. Terapi manual meningkatkan vasodilatasi, perfusi, dan aliran limfatik. Selanjutnya itu ada untuk elastisitas jaringan, yaitu memecah jaringan parut, meningkatkan hidrasi matriks, dan memperbaiki orientasitas kolagen, serta menurunkan tonus otot. Yang terakhir itu ada kombinasi teknik, memberikan efek lebih kuat dibanding hanya satu teknik saja. Ya, yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini itu yaitu terapi manual terbukti berperan penting dalam mempercepat pemulihan sirkulasi dan elastisitas jaringan lunak pada pasca fraktur. Kedua itu memberikan peningkatan perfusi, perbaikan aliran limfatik, pengurangan nyeri, peningkatan ROM, dan pembentukan ulang kolagen. Yang ketiga itu kombinasi teknik myofascial relax, soft tissue mobilization, dan joint mobilization, dan MLD paling efektif. Dan yang terakhir itu ada masih dibutuhkan penelitian yang lebih terstandarisasi dan objektif untuk memperkuat bukti ilmiah. Baik, di sini pun terakhir itu ada daftar pustakanya.
Baik, cukup sekian mungkin hanya ini materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.